Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ipin Toko Sembako Grosir dan Eceran. Terima kasih kepada subscriberku dan terima kasih yang sudah nonton video ini dan yang sudah like dan komen. Terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Kali ini saya akan membahas gimana sih kita mendapatkan modal dari PT Gudang Garam sebesar 100 juta bahkan sampai 1 miliar jika kita mau. Nah, tonton video ini sampai selesai teman-teman biar kalian nggak gagal paham teman-teman. Oke? Menambahkan modal tentunya ini sangat penting ya bagi usaha toko sembako kita. Tapi apa daya teman-teman, kalau kita ngutang bank tentunya kita akan mikir dan tentunya kita akan mikir lagi yang dibayar bulan depan apa, terus belum lagi bunga yang dicantumkan oleh pihak bank tersebut. Tentunya ini akan membebani kita ya teman-teman. Kita tetap untung tapi kita ya merepet, profit kita akan merepet sekali ya, akan sedikit. Kalau buat saya sih kalau ngutang bank buat usaha toko sembako ya kita sama saja dengan kerja bakti, untungnya sangat sedikit karena kita ya mau nggak mau kita harus banting harga ya karena kita juga bersaing teman-teman. Dan kalau kita hutang ke bank tentunya kita ya kena bunga, terus untung kita akan menjadi sedikit. Ngutang tetangga ya belum tentu kita memperoleh utang tersebut. Kalau kita ngutang sedikit ya tentunya mereka akan ngasih. Kalau ngutangnya banyak ya boro-boro ya nggak bakalan ya kita dikasih, karena kalau buat modal usaha tentunya kita butuh modalnya cukup banyak teman-teman. Nah untuk itu saya akan berbagi dengan kalian gimana sih cara mendapatkan modal dari PT Gudang Garam sebesar 100 juta rupiah bahkan sampai 1 miliar, bahkan sampai 1 miliar jika kalian mau. Nah tentunya ini ada beberapa syarat, dan syarat itu ada yang mudah dan ada yang sulit ya menurut saya. Yang pertama adalah ya yang seperti yang video-video saya yang kemarin, kalau kita ngutang tentunya kita harus menetap, toko kita itu menetap dan milik kita sendiri. Kalau kita bekerja di orang ya kita nggak bisa ya kita mengklaim bahwa utang tersebut adalah milik kita. Tentunya utang tersebut adalah milik juragan. Kalau tempat usaha tersebut adalah milik kita ya tentunya kita yang mendapatkan modal teman-teman. Yang kedua adalah kita ada di jalur utama atau jalur yang strategis, sehingga sales dapat menemukan kita dengan mudah. Atau kalau kita nggak lagi di jalur utama ya boleh kita di pasar ya. Kalau di pasar tentunya semua sales pasti mengerti tempat kita karena pasar adalah tempat yang paling strategis. Yang ketiga adalah meningkatkan performa toko kita. Yang ketiga adalah meningkatkan performa toko kita, atau kita meningkatkan pengambilan kita di Gudang Garam, PT Gudang Garam. Dengan meningkatkan pengambilan kita tentunya setelah mencapai target tertentu tentunya kita akan, sebelum kita bekerja dengan PT Gudang Garam tentunya mereka akan mengasih beberapa syarat, yaitu adalah pengambilan kita tiap minggunya itu berapa. Mereka pasti akan menyurvei pengambilan kita rata-rata tiap minggu berapa, baru kita diberikan kemudahan, yaitu kredit tadi ya teman-teman.
Dan dulu saya pernah mencoba 1 tahun saya mengajukan, terus nggak ada kejelasannya, terus kemudian sekitar 2 tahun lagi saya mengajukan lagi ya, dan alhamdulillah saya diterima dan langsung diterima dan saya langsung bergabung. Dan syarat yang keempat ini lumayan sulit, kita menyediakan deposit buat jaminan, sebagai jaminan dari produk yang kita ambil nantinya. Kalau kita mengambil barangnya dari PT Gudang Garam sangat besar, tentunya mereka nggak cuma-cuma, tentunya mereka membutuhkan deposit sebagai jaminan. Kalau kita lari atau tidak mencicil, mungkin mereka bisa mengambil jaminan kita yang sudah kita jaminkan tadi, yaitu berupa uang ya teman-teman. Dulu jaminan mungkin sekitar bisa 10 juta atau berapa, tergantung pengambilan tiap minggunya. Dan nah ini yang saya maksud, ketika kita mendapatkan barang dari PT Gudang Garam, semisal kita mengambil barang tersebut sekitar 50 juta dan meningkat lagi 100 juta dan meningkat lagi 200 juta, tentunya ketika kita memutar barang tersebut sebelum jatuh tempo, semisal katakanlah hari Senin barang mereka datang, dan 3 hari atau 4 hari sebelum 1 minggu kan, masih ada 3 hari. Nah ini kita bermain, dan artinya ketika barang tersebut sudah habis ya, tentunya ini bisa menjadi uang dan kita bisa putar menjadi untuk membeli barang-barang yang lain. Nah ini adalah senjata utama kita, dan kita tidak boleh menyia-nyiakan modal tersebut. Nah ini yang saya maksud, modal tambahan tadi yang diberikan secara cuma-cuma dari PT Gudang Garam. Dan ini ketika performa kita naik, 1 minggu kita naik, 1 tahun kita naik, 2 tahun kita naik, ya tentunya kalau pengambilan kita banyak, tentunya ini sangat menguntungkan kita ya teman-teman, dan kita tidak boleh menyia-nyiakannya, dan kita harus benar-benar pandai untuk memasarkannya. Karena kalau kita pandai memasarkannya sebelum jatuh tempo dan barang ini habis, tentunya kita bisa, uang tersebut kita bisa buat putaran, dan kita bisa buat membeli barang-barang yang lain. Dan ketika sudah jatuh tempo, kita siapkan lagi dan kita bayarkan. Oke. Terus kalau kita sembrono teman, kalau sudah jatuh tempo, nah barang kita belum habis, tentunya kita akan kelepekan. Dan ini tidak menuntut kemungkinan putaran barang-barang yang lain juga akan ikut untuk membayar ke PT Gudang Garam tersebut. Nah ini sangat disayangkan. Nah ketika kita sudah bergabung, nah jangan sia-siakan, dan pokoknya jangan sia-siakan, dan buat pengambilan kalian tiap minggunya itu naik. Kalau tiap minggu nggak bisa, ya bisa 1 bulan itu naik. Kalau nggak bisa 1 bulan, ya 1 tahun lah minimal kita harus ada kenaikan pengambilan agar modal kita ya bertambah banyak. Kalau kita bertambah banyak modal kita, ya tentunya kita yang untung ya teman-teman. Kita tetap diuntungkan dari perolehan dari modal tersebut atau kredit tersebut, dan ini sangat menguntungkan bagi usaha toko sembako kita teman-teman. Demikian yang sudah saya sampaikan, dan semoga bermanfaat buat kalian, dan selamat mencoba. Dan pokoknya jangan pernah putus asa. Pokoknya dulu itu saya juga berangan-angan. Dulu ketika saya mengambil barang dari distributor, itu saya rasanya pengen sekali, saya itu wah gimana sih kalau nantinya saya itu berjualan seperti, kayak saya itu bisa berjualan seperti mereka berjualan, harga saya itu bisa sama seperti mereka. Nah itu saya itu wah pokoknya berpikir seperti itu, dan saya itu berkeinginan keras. Akhirnya alhamdulillah sekarang terwujud. Nah kalau buat kalian ya, insya Allah kalian bisa, pasti bisa kalau kalian benar-benar berusaha, dan kalian
pokoknya jangan lupa berusaha dan jangan lupa berdoa. Pasti akan kalian menemukan hasilnya, pasti itu. Dan terima kasih yang sudah nonton video ini, dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan pokoknya semangat, jangan putus asa. Oke, kita maju bersama. Oke. Terima kasih yang sudah like dan subscribe, dan jangan lupa komennya teman-teman, agar channel ini tetap berkembang. Dan pokoknya jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pedagang Indonesia. Oke.